Kids. Yuk Sobat Impact Kids, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Makasih Tuhan karena Engkau selalu menyertai kami, bahwa Engkau selalu menuntun kami supaya kami bisa melakukan hal yang benar di hadapan-Mu. Tuhan, kami sadar bahwa kami orang-orang yang berdosa dan mungkin kami telah melakukan dosa sebelum ini Tuhan. Kami mohon ampun, kiranya Tuhan yang mengampuni segala dosa kami. Dan kami bersyukur Tuhan buat pengorbanan-Mu di kayu salib. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang memberikan kepada kami hikmat supaya kami bisa mengerti isi firman Tuhan, dan kiranya Tuhan ajar kami supaya kami mau menaati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Halo Sobat Impact Kids, gimana nih istirahat dan aktivitas kalian hari ini? Baik-baik ya? Aku percaya kalau Tuhan Yesus Kristus pasti selalu menyertai kalian dan menuntun kalian untuk melakukan hal yang benar. Nah, Sobat Impact Kids, siapa nih di antara kalian yang pernah lihat gambar ini nih? Gambar wanita atau patung wanita ini. Ada yang tahu nggak? Kira-kira nama dari wanita ini siapa ya? Yang tahu, boleh tulis di kolom komentar atau kasih tahu orang tua atau guru kalian namanya siapa. Nah, aku kasih clue ya, biar kalian bisa nebak. Jadi, patung dari wanita ini itu suka ada di gedung-gedung yang berhubungan dengan hukum. Contohnya, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau mahkamah agung. Ada yang tahu nggak? Itu gedung-gedung apaan sih? Nah, ada yang udah bisa nebak? Kira-kira nama wanita ini siapa? Nah, jadi, nama wanita yang gambarnya ada di sini, itu adalah Lady Justice. Lady artinya perempuan, dan Justice artinya keadilan. Keadilan tuh apa sih Sobat Impact Kids? Keadilan itu berarti apa yang kita lakukan, kita akan mendapatkan akibat dari perbuatan kita tersebut. Nah, kalau dilihat ya, gambar dari wanita ini. Unik banget ya, karena nggak kayak patung-patung yang lain Sobat Impact Kids. Wanita ini itu matanya ditutup, pakai penutup mata atau blindfold. Terusnya, satu tangannya juga memegang timbangan. Apa maksudnya ya dari penutup mata dan juga blindfold itu? Nah, ternyata penutup mata yang digunakan oleh Lady Justice itu menunjukkan bahwa keadilan berlaku untuk semua orang. Keadilan tidak hanya berlaku untuk orang-orang yang kedudukannya tinggi saja, atau tidak berlaku untuk orang-orang biasa saja. Dan keadilan juga tidak tergantung apakah orangnya kaya, cukup, atau berkekurangan, orangnya tua atau muda. Tapi keadilan berlaku untuk semua orang yang ada di dunia. Nah, terusnya timbangan artinya apa? Timbangan itu menunjukkan keadilan. Artinya, kalau kita melakukan sesuatu, timbangannya pasti akan miring ke satu sisi. Nah, untuk menyeimbangkan kembali, makanya harus ada konsekuensi atau akibat dari perbuatan kita itu, Sobat Impact Kids. Nah, jadi orang yang sudah melakukan kesalahan, itu pasti timbangannya miring ya Sobat Impact Kids. Supaya bisa seimbang lagi, berarti dia harus mendapatkan konsekuensi, mendapatkan akibat, mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Jadinya timbangannya bisa seimbang lagi. Nah, contohnya ya, dikasih contoh. Ada seseorang yang mencuri snack. Baik itu mencuri snack di kantin mungkin, atau di toko, atau di warung. Nah, pada saat sudah ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa orang itu bersalah, dan fakta-fakta yang mendukung kalau orang itu bersalah, maka orang itu harus mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Hukumannya bisa jadi mengembalikan barang yang dia curi, atau membayar denda, dan lain sebagainya. Nah, mungkin ngomong-ngomong soal timbangan yang miring tadi, kita kepikiran orang-orang yang sudah melakukan hal yang jahat ya Sobat Impact Kids. Kayak membunuh, mungkin mencuri, atau korupsi mengambil uang orang lain, dan lain sebagainya. Nah, tapi ya, sebenarnya faktanya Sobat Impact Kids, semua manusia yang ada di dunia ini, semua manusia yang lahir, dari yang sekarang bayi, sampai yang sudah lansia, yang sudah tua, itu timbangan kehidupannya miring. Miring kenapa ya? Timbangan kehidupannya miring karena dosa. Nah, dosa itu apa sih Sobat Impact Kids? Dosa itu adalah melakukan, mengatakan, memikirkan hal-hal yang tidak tepat sasaran atau tidak sesuai dengan perintah atau kehendaknya Tuhan. Nah, Sobat Impact Kids pasti pernah kan melakukan hal yang tidak sesuai dengan perintahnya Tuhan?
Sehingga semua manusia sudah berdosa dan timbangannya pasti miring. Kalau timbangannya miring, supaya bisa seimbang, berarti manusia harus dikasih hukuman. Harus dikasih sehukuman yang sesuai, yang setimpal dengan perbuatan dosanya. Hukumannya kira-kira apa ya Sobat Impact Kids? Kalau mau tahu, yuk kita baca dan hafalkan ayat Alkitab hari ini, ayat hafalan kita dari Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, jadi kalau dari ayat hafalan kita tadi, hukumannya apa Sobat Impact Kids? Kehilangan kemuliaan Allah. Kan artinya kita nggak bisa lagi bersatu dengan Allah Bapa di surga. Karena Allah Bapa adalah suci. Nggak bisa menerima dosa sama sekali. Dan kita orang yang berdosa. Suci sama dosa nggak akan bisa menyatu ya Sobat Impact Kids. Nah, nggak hanya itu. Hukuman dari dosa lainnya bisa kita temukan di Roma 6 ayat 23. Katanya, sebab upah dosa ialah maut. Maut itu adalah kematian selama-lamanya Sobat Impact Kids. Kematian yang tidak berkesudahan di hidupnya di neraka. Aduh, kasihan banget ya Sobat Impact Kids. Kira-kira ada nggak ya cara supaya manusia timbangan kehidupannya seimbang? Atau malah lebih bagus ke arah yang lebih baik, tapi nggak perlu dihukum? Banyak sih orang di dunia ini yang masih berpikir bahwa mereka dapat menggantikan dosa mereka, dapat menghapuskan dosa mereka dengan melakukan perbuatan baik sebanyak-banyaknya. Misalnya, mereka memberikan bantuan kepada orang lain untuk menggantikan dosa mereka marah-marah sama orang tuanya. Atau mungkin mereka mengatakan hal-hal yang manis atau memuji orang lain untuk menggantikan dosa mereka berbohong sama orang lain. Kira-kira bisa nggak ya perbuatan baik kita menggantikan dosa kita? Nggak bisa ya Sobat Impact Kids. Perbuatan baik kita sebanyak apapun tidak akan pernah bisa menggantikan atau menghapuskan dosa yang kita lakukan. Karena pada dasarnya kita ini, semua manusia yang lahir di dunia adalah orang yang berdosa. Orang yang harus dihukum. Berarti ada harapan nggak ya Sobat Impact Kids buat manusia? Bersyukurnya ya Sobat Impact Kids, ada harapan buat manusia. Karena ada sesosok orang yang sangat mengasihi kita. Namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang maha adil, tapi dia juga adalah Tuhan yang maha kasih. Dia tahu banget loh, kalau misalnya hukuman dari dosa adalah maut. Dan dia tahu kalau manusia itu harus dihukum. Tetapi karena kasihnya Tuhan yang sangat besar buat kita, sangat besar buat sobat-sobat Impact Kids dan keluarga kalian, sehingga dia mau datang ke dunia dan menggantikan kita, menggantikan posisi kita di kayu salib. Fungsinya supaya apa? Supaya menanggung seluruh dosa kita, dosa yang kita sudah lakukan dari dulu sampai nanti, dan juga menebus kita, mengambil kita dari hukuman maut. Nah, hasilnya apa Sobat Impact Kids? Hasilnya bisa kita lihat di ayat setelah ayat hafalan kita dari Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat akan dibenarkan, ditebus dari hukuman maut Sobat Impact Kids. Dan namanya udah diubah nih, bukan Irena orang berdosa, Irena yang harus dihukum, tapi namanya diubah. Jadi Irena yang sudah ditebus, Irena yang dibenarkan. Nah, bisa diganti ya dengan nama kalian masing-masing. Timbangan kehidupan kita yang harusnya miring karena dosanya sangat berat, itu sudah dibalikan Sobat Impact Kids. Miring sih, tapi ke arah yang baik. Karena Tuhan Yesus sudah menaruh segala pengorbanan dan segala kebaikannya di sisi yang satunya. Sehingga Allah Bapa mau menerima kita lagi. Bukan karena melihat perbuatan baik kita, bukan karena melihat kita udah memberikan bantuan kepada orang lain, tapi karena melihat Kristus dan pengorbanannya untuk kita. Nah, Sobat Impact Kids, mungkin ada beberapa dari kalian yang menonton tayangan ini masih ragu-ragu ya, atau masih galau.
Dan mungkin kalian berpikir, kayaknya aku bisa deh menggantikan dosaku dengan perbuatan baik aku, atau menggantikan dosaku dengan amalku yang banyak. Gak bisa ya Sobat Impact Kids. Semua manusia pada dasarnya sudah berdosa, dan tidak ada satu orang pun yang bisa menyelamatkan diri mereka masing-masing. Mereka hanya bisa selamat karena pengorbanan dari anak tunggal Allah yang tidak berdosa, yang sayang banget sama mereka. Nah, caranya supaya bisa selamat adalah percaya dalam hatimu dan mengaku dengan mulutmu bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat buat hidup kalian. Nah, buat kalian nih, sobat-sobat Impact Kids yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, puji Tuhan. Tapi bukan berarti bahwa perjalanan kalian berhenti sampai sini. Kalian tetap selalu bersyukur kepada Tuhan buat keselamatan yang sudah kalian terima, anugerah dari Tuhan. Dan Tuhan Yesus tuh pengen menjadikan kalian sebagai teladan, sebagai garam dan terang. Sehingga orang-orang di sekitar kalian yang mungkin masih galau, masih ragu-ragu, itu bisa mengerti tentang kasihnya Tuhan dan pengorbanan Kristus di kayu salib untuk kalian. Nah, Sobat Impact Kids, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk pengorbananmu yang begitu luar biasa. Kami sadar Tuhan bahwa kami tidak bisa menyelamatkan diri kami sendiri, dan kami tidak bisa menggantikan dosa kami, menghapuskan dosa kami dengan perbuatan baik kami. Tuhan, kami mau mengundang-Mu untuk masuk ke dalam hati kami, untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, untuk menghapuskan seluruh dosa kami Tuhan. Dan kami mau menjadi anak-anak-Mu. Tuhan, kami bersyukur karena pengorbanan-Mu, dan ajar kami untuk hidup dengan benar sesuai dengan perintah-Mu, karena Engkau sudah sayang kami. Ajar kami Tuhan untuk jadi teladan buat orang-orang lain, sehingga mereka bisa merasakan kasih-Mu juga dan bisa percaya kepada-Mu juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, Sobat Impact Kids, jangan lupa ya, timbangan kehidupan kita harusnya miring karena dosa. Tapi karena pengorbanannya Tuhan Yesus, sudah dibalikan. Miring, tapi ke arah yang baik. Jadi, berikanlah hidupmu kepada Kristus. Dan Sobat Impact Kids, sampai ketemu di lain waktu ya. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.